Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 ayat Alkitab yang harus kita baca setiap menghadapi masa sulit untuk mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kita akan memahami dan juga merasakan benar bahwa di dalam kehidupan manusia selalu ada yang namanya masa hidup mujur, yaitu masa di mana kita mengalami kelimpahan maupun masa sulit yang di mana hidup kita penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Tetapi saudara, meskipun hidup ini penuh dengan pasang surut, Tuhan ingin kita sebagai umatnya untuk selalu tetap fokus kepadanya pada saat yang baik maupun di saat-saat yang buruk. Jadi jangan biarkan masa sulit yang kita sedang hadapi atau akan kita hadapi nantinya itu sampai menghancurkan kita atau menyebabkan kita berhenti, menyerah, dan kehilangan harapan serta iman kita kepada Tuhan. Kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan pada masa sulit. Kita bisa mencari tahunya dengan cara membaca Alkitab dengan kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab itu adalah kata-kata Tuhan. Maka, ketika kita membaca Alkitab, kita akan tahu apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita melalui Roh Kudus. Tuhan akan berbicara kepada kita dengan kuasa Roh Kudus di dalam hati kita ketika kita membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai umatnya dalam berbagai situasi. Seperti berikut adalah 5 ayat yang isinya merupakan kehendak Tuhan untuk kita lakukan agar kita bisa keluar sebagai pemenang dalam mengatasi masa sulit itu bersama Tuhan yang Maha Kuasa. 1. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Yesaya 31 ayat 1 tertulis, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan." Pada ayat ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita hanya percaya kepadanya sebagai penolong satu-satunya yang harus kita andalkan dalam menghadapi masa sulit. Kita pasti sering menyaksikan atau merasakan sendiri kekecewaan yang terjadi pada orang yang percaya kepada hal-hal yang lain selain kepada Tuhan. Sebaliknya, melalui caranya yang ajaib, Tuhan dapat membantu kita melewati situasi yang paling tidak mungkin sekalipun. Tetapi kita harus tetap fokus dan sepenuhnya percaya hanya kepada Tuhan. Amin. 2. Mencari dan berseru kepada Tuhan dengan berdoa. Yesaya 55 ayat 6 tertulis, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, itulah saatnya kita berdoa untuk mencari Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk melepaskan kita dari masa-masa sulit ini lewat cara Tuhan yang ajaib. Karena seperti yang kita pelajari dari ayat tadi, bahwa Tuhan ingin kita berdoa. Dengan kita berdoa, artinya kita sedang mempercayai kedaulatan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa yang kita panjatkan jika doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, kita harus selalu mengingat betapa doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Amin. 3. Memiliki iman dan pengharapan dalam menunggu pertolongan Tuhan. Mika 7 ayat 7 tertulis, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku." Kita harus memiliki iman bahwa doa kita telah didengar dan suatu pertolongan dari Tuhan akan segera datang untuk kita. Ingatlah bahwa apapun kesusahan yang kita alami pada masa sulit ini, semuanya tetap berada di bawah kendali Tuhan yang Maha Kuasa dan sangat mengasihi kita.
Ini artinya bahwa Tuhan yang adalah Bapa dan yang kita adalah anak-anaknya akan selalu menjaga kita dan tahu pertolongan macam apa yang paling terbaik untuk hidup kita. Amin. 4. Dalam menunggu, tetap menjalani gaya hidup penuh ketaatan kepada Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Mazmur 37 ayat 34 tertulis, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan." Sebagai anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali, kita telah mengasihi Tuhan, dan Tuhan telah memanggil kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak peduli apapun keadaan kita harus tetap berada di dalam jalan Tuhan dengan cara mematuhi perintah-perintahnya di dalam Alkitab. Terlebih lagi, kita belajar pada ayat ini bahwa dalam menunggu pertolongan Tuhan dalam masa sulit, yang kita harus lakukan adalah tetap menjalani gaya hidup penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari segala kesulitan. Tuhan tidak akan pernah gagal untuk membalikan situasi kita, serta akan mengangkat hidup kita. Amin. 5. Mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Membaca ayat ini, kita belajar bahwa mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur di dalam masa sulit menandakan bahwa kita selalu mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Kita harus selalu mengucap syukur dengan sepenuh hati, bahwa Tuhan memiliki hikmat yang tidak terbatas dan Tuhan selalu mempunyai rencana indah atas kita. Seperti di dalam masa sulit ini, Tuhan sedang mendidik kita agar kita nantinya memiliki karakter yang baik, yang membuat kita makin lama menjadi seperti Kristus. Kita harus mengimani lirik lagu rohani yang berkata bahwa ada mujizat dalam bersyukur, sampai hidup kita akan diangkat dan dipulihkannya pada waktu Tuhan yang terbaik. Jadi dalam segala hal, kita harus selalu mengucap syukur bagi kemuliaannya. Amin. Sebagai penutup, Tuhan Yesus memanggil para murid, yaitu kita, untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan yang kita alami. Tuhan Yesus memberi perintah untuk percaya kepadanya, bahkan ketika kita tidak mengerti karena berada di dalam masa-masa sulit. Padahal Tuhan masih bekerja untuk mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam Alkitab, kita banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa tentang kepercayaan penuh kepada Tuhan yang akhirnya mendatangkan kemenangan. Seperti dalam kisah Musa di Laut Merah, Yusuf di penjara Mesir, Daud ketika melawan Goliat, Yunus di perut ikan, dan masih banyak lagi. Jadi yang kita harus lakukan dalam masa-masa sulit ini adalah mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Walau kita masih dalam keadaan sulit dan Tuhan terkesan diam, inilah jalan satu-satunya menuju damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Kita harus mengimani bahwa Tuhan sepenuh hati mengasihi kita tanpa syarat, dan Tuhan memiliki tujuan penting dalam setiap masalah yang kita hadapi. Semuanya untuk mendewasakan kita agar semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Terakhir, peganglah janji Tuhan dari Roma 8 ayat 28 yang tertulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Amin. Jika saudara berkenan, berikanlah like, subscribe, dan share pada video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.